teh nyium nggak? Nyium kata gue. Terus kenapa kata gue? Udah sih diam aja kata gue. Terus tiba-tiba di pundak gue, aduh kata gue gatel kata gue pundak gue. Pas gue pegang, belatung demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi ya, Pi. Balik lagi. Setelah beberapa episode kemarin lu nggak bisa hadir kan, karena lu pulang kampung. Dan alhamdulillahnya hari ini lu bisa hadir sekarang di Terror Project. Gua seneng banget nih. Gila. Sengaja gini gue nyempetin waktu. Iya harus dong. Oke. Buat melanjutin cerita yang kemarin ya, buat teman-teman yang masih penasaran, buat apa kisahnya si Lutfi yang mau di-share nih masih banyak ya, Pi ya? Banyak banget ya? Banyak. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, keluarga di kampung gimana? Sehat semua kan? Sehat? Oh. Baik, sehat. Terus setelah melihat video yang kemarin, respon keluarga lu gimana? Iya, kan gue kemarin kan balik dulu nih, emang ada urusan kan. Terus gue bilang ke keluarga gue, terus ke adik gue, udah nonton belum? Ini yang video teteh yang di Terror Project, yang mana teh gitu kan? Oh yang ini. Terus mereka lihat, ih teh, kok lu juga ngalamin ya? Emang lu ngalamin juga, Fa? Adik gue yang pertama. Terus dia cerita yang tentang yang gue bilang gue lagi tidur kayak erup-erup gitu. Terus yang ditidihin pocong yang mukanya berantakan, ternyata adik gue juga sama. Gitu. Sama. Tapi kalau adik gue itu bukan ditindihin, jadi dia lagi tidur, madep ke samping gitu kan, madep ke samping. Pas dia bangun, udah. Apa tuh? Pocong yang mukanya hancur dengan yang sama kayak gitu. Iya, nyamping-nyamping yang lagi tidur. Kata gue, oh ternyata bukan gue doang, adek gue juga gitu kan. Gila sih ya. Terus apa ya? Nyokap lu responnya gimana? Kalau nyokap gue mungkin agak penakut ya, jadi kayak udahlah nggak mau denger, no comment. Ya walaupun biar lu doang gitu kan yang ya, tahu, meskipun walaupun mungkin dia tahu, dia tahu pasti. Mungkin kayaknya bukan ke gue doang deh, kayaknya ke keluarga gue juga sama nih kayaknya. Iya sih. Ya mungkin sekali lagi ya, kita di sini cuma pengen sharing pengalaman. Ya dengan senang hati gue share. Maksudnya gue sih ngarepnya teman-teman bisa lebih open minded lah ya, terserah mereka lah. Istilahnya kalau mereka mau percaya, syukur, nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Ya kan yang penting kita ngobrol santai, asik. Terus kemarin juga kan adik gue dari cerita yang pocong itu panjang lah. Gimana tuh? Ya maksudnya kayak teh, gue juga kan waktu gue kan adik gue yang pertama ya biasalah bangor anak kecil lah gitu kan ya. Nah kan di seberang rumah gue tuh ada rumah kosong yang itu angker sih menurut gue. Sebelah rumah lu? Di seberang rumah gue itu rumah kosong. Nah di sana kan ada pohon jambu tuh banyak tuh. Nah adik gue tuh ini apa namanya ya biasalah ngambil jambu yang di sana. Nah adik gue tuh dengan cerita adik gue, baliklah adik gue nangis. Kenapa? Ya teh tadi ada nenek-nenek yang udah tua banget, nenek-nenek. Terus kayak rambut kayak apa sih kalau orang tua tuh yang digulung-gulung gitu, pakai kain, nggak pakai kain, yang diputer-puter gitu loh. Apa ya? Paham juga apa gitulah. Nah, jadi dia tuh disentil sama si nenek-nenek itu, katanya lu jangan ngambilin jambu di sini. Dan bener-bener itu adek gua telinganya bener-bener kayak sampai hampir 2 minggu. Merah bengkak, sakit. Ya kalau gua kan kayak mana ada sih nenek-nenek di sono. Dan kita nggak kenal. Dan itu rumah kosong pula. Di rumah kosong pula. Dan itu di rumah kosong itu tuh banyak banget kejadian yang bukan hanya kita. Tetangga gue kayak misalkan kayak lagi diem, tiba-tiba katanya ada yang terbang, tapi hijau kayak cahaya gitu, berhentinya di sono, di rumah kosong itu. Karena rumah kosong itu tuh ada kayak sumur tua gitu. Dan ya gitu di rumah kosong itu tuh pernah ada cerita. Jadi di rumah kosong itu tuh ada ular yang ular apa sih? Bentet gitu ya, bantek gitu lah. Bantek gitu. Nah katanya si ular itu tuh dibunuh
setelah dibunuh si ular itu tuh ternyata nyambung lagi. Oh bisa. Nyambung lagi. Gila sih. Dan yang ngebunuh itu langsung dapet kecelakaan kayak gitu. Oh jadi impactnya di situ. Iya, horor sih, maksudnya kayak bener Iya, jadi. iya. Banyak kayak ngelihat yang Mungkin pocong, terus ngelihat kunti itu udah di rumah kosong yang di seberang gue itu udah bener-bener kayak udah horor banget. Orang kalau misalkan udah kayak maghrib aja udah sepi karena saya takut itu kalau ngelewat kosan. berarti persis depan rumah lu persis? Iya persis. Ini rumah gua, ini kolam, udah seberangnya, deket banget ada padepan dengan rumah gua. Atau jangan-jangan apa? Yang sering kejadian di rumah lu tuh ada hubungannya juga sama rumah itu ya? Apa gimana ya? Gua nggak ngerti sih. Cuma kalau untuk yang di kampung itu gue banyak banget sih kayak dapat apa namanya dapat gangguan kayak gitu. Misalkan itu kan kondisi lagi hujan gede banget kan, kita lagi pada diam nonton TV di dalam rumah. Iya. Nah, itu tuh ada bapak-bapak yang bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Nah yang bilang assalamualaikum itu bapak-bapak yang lagi sakit parah. Gak mungkin dong dia abis maghrib jalan-jalan ke rumah gue bilang assalamualaikum. Sedangkan dia lagi sakit. Nah lagi sakit. Terus pas gue suruh-suruh kayak udah buka aja kan pada takut dong pas di ini emang gak ada siapa-siapa. Cuma suara doang. Iya. Tapi suaranya tuh satu keluarga lu ngenalin lah ya. Ngenalin suara si Pak Haji itu. Dan Hmm. Pak Haji itu tuh lagi sakit parah gitu. Terus kayak kita lagi nonton TV, entah itu teknis dari TV atau remote-nya rusak atau gimana entahlah. Tiba-tiba kita lagi nonton TV, tiba-tiba kepindah channel sendiri. Itu mati. Dan itu lagi rame ya, Lagi ramean. lagi quality time lah ya sama Tapi kalau keluarga. kita mungkin karena udah terbiasa dan sadar kayak lihat-lihatan kayak ya udah. Oh ya udah gitu. Gila sih. Iya. Makanya kata gua ya, ada apa kali ya? Tapi sejauh ini sih kita belum ketemu orang yang bisa menjabarkan atau kayak ini kenapa gitu. Secara spesifik Secara ya. belum. Oke, mungkin kemarin juga kita udah ketemu ya, cuman nggak sempat bikin konten kan. Apa? Menurut ada si Siva tuh, Iya. anaknya Bang Andre itu kan. Dan lo nyaksiin ya itu Gua bukan juga- gue yang ngomong. Gue juga kaget sih. Maksudnya, ya, mungkin anak seumur 2 tahun paling. Melihat lu langsung, mah Iya. itu. Anjir gue bilang. Iya. Gue yang panik dong. Gue kan lagi diem kan di depan kan yang di kursi bambu kan. Tiba-tiba tuh anak kecil keluar kayak, "Pah, Mama," nunjuk-nunjuk ke gue. "Ada apa?" kata gue. Terus katanya, "Ada apa?" Ada yang gede, tinggi, gede, hitam. Terus kata gue, "Kenapa harus anak kecil sih? Kan gue jadi percaya." Jadi gue takut dong. Iya. Secara kan anak kecil umur 2 tahun boleh. Nggak mungkin bohong sih kalau menurut gue. Iya. Maksudnya lagian juga secara apa namanya, hatinya juga masih bersih. Iya. Istilahnya masih dilindungin lah sama Iya. mereka, masih bisa ngelihat begitu tuh speechless sih gua. Iya, makanya. Kalau gue kan kalau misalkan kayak orang-orang dewasa yang ngomong tentang apapun Iya. itu ke gue, mungkin agak gue sharing lagi kayak, oke, ini bener nggak sih? Iya. Oh iya, mungkin nggak. Tapi kalau anak kecil yang udah nunjuk-nunjuk ke gue langsung kayak, udah sih. Langsung kepikiran lu ya? Iya, langsung kepikiran, gue langsung kayak nggak bisa tidur itu gue. Iya. Terus apa? Di rumah lo yang di jendela itu gimana tuh? Oh iya. Yang sempat Gue lu ada share kemarin fotonya, tuh. tapi Ada belum gue share kayaknya deh. Oh, Ada nanti- fotonya. nanti ada. bisa lu share deh. Itu si jendela yang suka nampakin cewek cantik yang nengok gitu tuh sampai ditutup sama mama gue. Ditutup nggak ada kaca. Ditutup pakai triplek apa? Iya, pakai kayak triplek gitu. Ya Udah. karena ngeganggu sih. Maksudnya kayak ya namanya kita ya, mungkin lagi ada banyak pikiran atau apa gitu kan. Terus kayak lagi bengong, tiba-tiba ada cewek yang ngeliatin dari jendela tanpa berkata apapun, tanpa kedip ya. Mana berani sih gue. Iya sih. Iya. Tapi itu berarti nyokap lo juga sering ngalamin ya? Nyokap gue sih kayaknya ngalamin. Cuma kalau dia orangnya nggak ngomong. Cuma kalau misalkan kita lagi ngalamin kayak gitu, oh iya, ya udah gitu. Nah kemarin bang, pas gue lagi abis pulang kampung nih, kan gue ke Tangerang lagi nih kesini nih. Nah gue nginep di rumah temen gue, karena capek dong gue.
Nah, gue tuh ngalamin lagi bang, kayak erup-erup, tapi kalau erup-erup orang kan mungkin ada yang sambil merem kayak ngerasa gitu. Kalau gue sadar deh kayaknya, gue lagi tidur, terus kayak gue kebangun, gue nggak bisa ngomong sama sekali. Tiba-tiba di arah kiri gue itu dari dapur jalan cowok gitu kan, dengan cowok dia lagi jalan, terus naik ke kasur, berhenti di sebelah kiri gue. Di sebelah kiri, langsung astagfirullahaladzim, langsung gue sadar dari sana. Itu gue sadar karena maksudnya kayak sadarnya gue tuh gak bisa ngomong aja, tapi mata gue melek. Gue ngikutin dia lagi jalan kiri sambil kanan, kata gue apalagi ini, kata gue. Nah udah tuh gue nyoba merem lagi, terus gue kebangun. Jadi di si jendela teman gue itu ada ibu-ibu yang agak gemuk, ibu-ibu kerudung hitam, baju hijau, lagi nengok ke jendela gini. Ngelokin lu gitu? Nengok. Itu di sini ya? Di sini, di Tangerang, di rumah temen gua. Di rumah temen gua. Terus besoknya sih gua masih nginep di rumah temen gua. Terus gua gitu lagi. Erup lagi. Tapi pas lu sadar, lu ngeliat si sosok itu, teman lu tuh ada di mana? Kenapa? Temen gua lagi kerja. Gua lagi numpang nginep doang. Sendiri. Gila sendiri. Sih. Dan lu apa? Yang setelah lu sadar tuh begitu tuh, yang lu lakuin apa itu? Gue langsung bangun, gue gak mau tidur lagi. Gila sih. Iya, gue kalau misalkan entah mungkin gue lagi kecapean atau apa ya, entah mungkin guanya lagi dari jauh, baru pulang banget dari kampung, terus kayak numpang nginep di rumah orang, mungkin kayak perkenalan apa gimana, gue nggak ngerti kan. Makanya terus gue besoknya gue nginep lagi di rumah temen gue. Itu jendela dengan ibu-ibu yang sama, nggak entah sih karena nggak ditunjukin kan mukanya, tapi dengan badan yang sama, tapi ibu-ibu itu rambutnya pendek segini dengan yang acak-acakan lah, terus kayak muka pun kayak lusuh, kotor, tapi ibu-ibunya pakai baju merah panjang, entah itu daster atau apa, panjang, ngeliatin aja ke jendela sambil melotot. Ngototin lu? Melotot gue. Dan posisi lu masih sendiri juga? Iya. Dulu. Anjir. Ya? Makanya gue bilang gak bisa deh, gue tenang deh kayaknya. Horor banget itu. Hidup lu horor banget nih. Iya. Terus sebelumnya juga kan, sebelum itu terjadi itu kan gue abis video callan sama temen gue. Udah tuh dia tidur. Udah tuh gue mau tidur. Jam 1 adek gue si Tami itu ngomong gini ke gue, "Teh, nyium nggak?" Di mana tuh? Di kosan gue tapi. "Teh, nyium nggak?" "Iya, gue nyium," kata gue. Itu bau melati. Bau melati. "Teh, nyium nggak?" "Nyium," kata gue. "Terus kenapa?" kata gue. "Udah sih, diam aja," kata gue. Terus tiba-tiba di pundak gue, kata gue gatel, kata gue pundak gue. Pas gue pegang, belatung demi Allah. Wallahi gue nggak bohong. Belatung. Satu, tapi gue lihat ke atas, ke atap, permanen. Nggak ada apapun itu. Iya. Belatung yang putih. Iyalah, ulet belatung. Bayangin gue jadi gue jam 1 cewek tapi semua di sebiji sana. doang ya? Sebiji. Setelah ada wewangian itu. Apa ya? Kayaknya horor semua deh, entah gimana, entah di kampung gue, di kosan gue, di rumah temen gue sama. Apa emang bawaan dari guanya, apa emang mungkin gue harus misalkan ke tempat-tempat tertentu atau dari jauh tuh gue harus ada perkenalan dulu. Entah deh gue. Mungkin karena apa ya? Apa ya? Energi lu kali ya, mungkin sih. Kalau maksudnya lu tuh bisa narik makhluk kayak gitu sih kalau menurut gua sih. Soalnya yang lu ceritain setiap di mana lu lu netep tuh di situ pasti ada gangguan kan? Iya, apapun kan, itu. Iya, bu, secara kebetulan ya. Masa iya kebetulan kan? Iya, makanya. Dan itu pun bukan ke gua doang. Nah, kemarin kan di kosan gua tuh di depannya kan abis ada tragedi bunuh diri. Di kosan yang di Tangerang? Iya, di Tangerang di sini. Terus? Ada yang bunuh diri tuh. Nah, setelah itu terjadi, adek gua tuh cerita kemarin. Kan adek gue kan gue suruh kayak, "Tam, jemuran dari depan ambilin dong, taruh ke belakang." Karena udah malam juga kan, udah ke belakang. Terus adek gue kayak, "Teh, apa? Oh nggak jadi deh, nggak ngomong,"
kenapa? Nggak ngomong. Aduh, kata gue, apa lagi ini? Kata gue, besoknya baru gue tanyain. Kata gue, Tami, semalam lu mau ngomong apa sih? Kan gue orangnya kan penasaran ya. Lu semalam mau gimana sih? Teh, pas gue lagi ngejemur baju ke belakang, gimana sih rasanya dipegang sama orang? Di gini, tangannya tuh ada nindihin lagi gini. Iya, nggak berasa lah pasti. Berasa. Tapi orangnya nggak ada ya? Nggak ada. Itu di toilet, belakang. Dia lagi ngegantungin baju terus katanya, Teh, semalam gue dipegang tangan. Sama siapa? Nggak tahu, Teh. Pokoknya anget aja, kayak dipegang gini sih gimana. Kata gue. Gila sih. Tapi ada di sini kan? Ada di sini. Sekali boleh dong diundang di sini. Bisa. Hah? Bisa. Iya, maksudnya gue pengen tahu kisahnya dari sudut pandang yang lain ya. Mungkin ini kan dari sudut pandang lo, mungkin dari sudut pandang adek lo berbeda kan gitu kan. Bisa kita sharing lagi. Banyak banget sih bang. Iya sih. Iya kayak gue bingung, kayak kejadian-kejadian yang gue ngalamin waktu kecil, yang gue bilang gue ngelihat yang kepala ngelayang, ternyata gue terus adek gue yang pertama ngalamin disentil sama tuh nenek-nenek, adek gue yang si Tami ngalamin kayak mau berangkat ngaji tiba-tiba ngelihat tuyul di pohon pisang. Teh, kok tuyul nggak sama kayak di TV ya? Emang kenapa? Gue bilang gitu kan. Ini mah tuyulnya bapak-bapak gede, mukanya hancur, merah semua, tapi lagi gini di pohon pisang. Lagi kayak jongkok gitu. Kayak jongkok gitu, sama kayak telanjangan kayak gitu kan ya sama, cuma kayak gitu ya kan kalau kita kan taunya kayak tuyul tuh anak kecil gitu kan, adek gue enggak. Yang dia tahu tuh kok ini bapak-bapak udah tua lagi gitu terus muka hancur berdarah semua. Dan dari sana adek gue juga sama balik. Nggak lanjutin dan nggak ngaji sampai seminggu juga sama. Karena takut ya? Karena takut. Gitu, jadi kayak gue nggak tahu sih gue harus gimana ini. Ya apa ya? Ya mungkin lu juga udah bisa dibilang terbiasa mungkin ya. Jadi nggak terlalu yang gimana sih. Ya mungkin dengan gangguan-gangguan kayak gitu tuh apa ya? Lu ngerasanya ya udahlah. Iya. Gitu ya? Okay. Tadinya gue berpikir kayak gangguan itu mungkin gue mikirin kayak gue lagi overthinking juga kali ya. Jadi yang negatif-negatif masuk ke gue gitu kan. Tapi gue mikir lagi adek gue nggak punya pikiran yang seberat gue deh kayaknya. Tapi kok adek gue ngalamin gitu. Adek gue ngalamin. Semua adek gue ngalamin. Dari mulai adek gue yang terkecil tuh si Ali. Yang cowok yang dia bilang di kamar mandi ada bapak-bapak yang lagi mandi, ternyata kan ada ayah gue nggak ada. Jadi kayak ada something sih di keluarga gue, tapi gue nggak tahu sih gitu kan. Dan sampai saat ini gue bukan nggak nyoba sih, kayak mungkin karena takut ya, kayak takut hal yang kayak oh ini ternyata keluarga lu tuh gini-gini nah itu. Jadi malah takut malah jadi pikiran lagi ke guanya dan keluarga gue gitu kan. Tapi ya sesekali ya gue pengen deh gitu kayak maksudnya ada apa gitu. Iya, nyari tahu dan nyari solusi. Iya, lebih ke situ sih. Iya, makanya kayak. Tapi kalau terus-terusan begini sih nggak bisa. Lu nggak tenang gue. Bisa tertekan lu. Iya, gue nggak bisa, nggak tenang gue. Iya, maksudnya ya gimana ya? Iya, jadi tapi gue tergantung sih bang. Kayak kalau misalkan hawa guanya lagi biasa aja, kayak sering banget kalau untuk kayak gue lagi diem kayak ada yang lewat, udahlah kayak misalkan nih ya ini kosan gue ini kan ada batas terus kayak ada yang nengok cowok mau cewek itu udah biasa buat gue. Tapi kalau guanya lagi biasa aja, hawanya lagi biasa aja. Tapi kalau hawa gue lagi takut udah emang. Malah makin jadi sih sebenarnya, kayak denger suara-suara kayak ditampakin. Karena apa ya? Karena lu ngerasa takut, terus energi negatifnya terus malah makin masuk. Makin kuat sih kalau menurut gue. Makin kuat gitu. Gue juga pernah ngalamin begitu sih. Iya, makanya kata gue. Kalau apa ya? Rasa takut itu yang ngusir ya kita sendiri sih. Iya. Tapi ya nggak bisa bang. Misalnya gue lagi biasa aja juga sama ditampakin juga. Dan gue juga nggak ngerti kayak gue sering erup-erup juga kayak ya Allah kata gue. Ya kemarin yang terakhir yang ada cowok jalan berjalan
senyantai itu jalan naik ke kasur gue, terus sebelah kanan dia diem, langsung Tapi ngilang. si sosok itu pas datang ke lu tuh Berwujud temen gue. perwujudnya temen lu. Temen gue lagi kerja, berwujud percis apa yang dia pakai, badan dia, rambut dia semua sama. Itu siang apa malam sih? Siang, percaya nggak? Gila ya, Siang. segitunya lu siang. Makanya kata gue, Apa ya? iya, Gila sih. ngeri juga Gua- gue kayak, Terlalu apa ya? Terlalu intens banget sih. iya, sering gue. Yang lu alami itu terlalu sering, maksudnya Iya, pasti ada something sih. iya makanya kayak gue juga kan kalau misalkan cerita ke adik gue atau ke siapa gitu kan, gue harus kayak apa yang gue alamin ternyata mereka alamin juga. Kayak gue yang ditindihin pocong, oh ternyata adik gue juga sama gitu kan. Adik gue juga sama gitu. Jadi kayak harus konsultasi deh gue kayaknya. Ya dengan artian sekarang kita konsultasi juga. Ya gue sendiri ya, gue pribadi, gue percaya, ya persis sama lu. Sama, Maksudnya, percaya gue juga. Gue percaya adanya gaib, cuman untuk mengeksploitasi lebih jauh tuh kayaknya apa ya, Ya udahlah gitu. nggak nalar gue. Iya sama kayak gue gitu. Cuman ya kadang rasa takut itu kan ya kadang-kadang gue malam tidur sendiri gitu. Anak gue kan sama Iya. istri gue kan beda kamar, gue tidur sendiri. Kalau lagi datang rasa takut gue juga apa ya? Gue manggil istri gue nemenin gue tidur gitu. Cuman alhamdulillah sih selama ini gue di rumah khususnya nggak pernah terjadi apa-apa sih. Cuma ngerasa takut itu doang sih, nggak kayak lu. Ya kalau gue kan intens Terlalu intens. banget. Tapi kejadian itu lu alamin tuh di saat lu sendiri, ya seringnya tuh terjadi di saat pas lu sendiri, apa lu lagi berdua lagi sama teman lu, apalagi sama keluarga lu gitu. Sendiri juga sering, lagi sama adek gua juga sama sering. Adek gua juga ngalamin ketika ada gua kok. Gue juga ngalamin kadang yang kemarin yang gue bilang, kata gue malam-malam jam 1 tiba-tiba wangi melati. Tiba-tiba ada belatung di pundak gue, dari mana itu belatung? Ada lu tahu ya? Tahu, sama-sama bangun, kita sama-sama lagi sadar. Kayak kata gue mikir kayak, apa mungkin dari keluarga gue, apa mungkin emang kita sekeluarga tuh sensitif akan hal itu? Ya, bisa jadi. Iya, gitu kayak, ya. Mungkin apa ya? Mungkin karena lu cantik kali ya? Nggak lah. Hah? Ngaruh Iya, nggak? Enggak lah. Ya Gila. kan apa ya? Bisa aja. Ya cowok-cowok juga kan. Pasti banyak lah yang deketin lu kan. Apalagi yang begituan kayaknya. Ini ngelawak dikit ya, intermezzo supaya nggak terlalu kenceng lah. Aduh, gila sih ini. Iya, makanya kata gue, harus deh kayaknya. Terus kan gue kan ketemu 2 orang lah kemarin. Enggak, maksudnya kayak pertama Bang Dewa yang bisa tahu. Sil, di diri lu ada ini gitu kan. Ya sama kayak diomongin kayak teman-teman gue juga. Terus yang kemarin yang kita ke rumah Andre ya. Mertuanya. Mertua. Kalau dia ngomongnya kayak ternyata itu satu sosok, tapi yang bisa berubah-berubah jadi apapun itu. Iya. Jin ya. Jin kan. Sosok jin. Iya. Ya mereka pasti bisa berubah jadi wujud apa yang mereka mau sih. Iya. Terus dia bilang yang diincer dari semua keluarga tuh hanya gua. Tuh. Yang diincer tuh hanya gua. Justru yang apa ya? Ini menurut gua sih ya, Iya. menurut pribadi gua. Yang dialamin sama adek lu, nyokap lu. Mungkin itu tadi yang apa sih? Energi lu tuh bisa manggil mereka gitu maksudnya. Mungkin kalau lu mau dalemin sih di apa namanya? Di metafisik ini ya. Mungkin lu bisa dapat lebih, Bi. Maksudnya lu bisa apa ya? Lebih sensitif sih menurut gua. Gua nggak mau, gila.
Nggak mau lah, itu ngeganggu mental gue banget bang. Ya justru. Siapa yang mau sih kayak ditunjuk-tunjukin, ditampak-tampakin? Gue sampai kayak bilang, lu sering ngerep-rep nggak sih? Hampir nggak pernah seumur umur. Gila, gue bisa seminggu berapa kali? Justru itu. Seminggu berapa kali dalam rep-repnya orang tuh dalam keadaan tidur, tapi gue dalam keadaan mata gue kebuka sadar, tapi gue nggak bisa ngomong. Dengan sosok tinggi gede lah, dengan touch yang ke badan gue yang nyentuh kayak gitu, bunyi-bunyi mah udah ya, sampai kayak se-ekstrim itu kan. iya, jadi kayak kenapa gitu kan, kenapa harus gue kan gue penakut gitu kan, makanya ya, pasti ada sesuatu di diri lu tuh, pasti ada sesuatu karena kenapa mereka bisa interaksi sama lu segitu intensnya, sama keluarga lu segitu intensnya kan. Pasti ada sesuatu lah. Iya, makanya kata dan gua. Itu yang harus lu cari tahu sih kalau menurut gua. Harus. Iya. Harus nemu juga seorang yang tepat. Ya, itu yang paling Gua pengen gimana ya? Istilahnya gimana ya? Gua pengen nemu orang yang tanpa gua ngomong duluan, dia udah tahu duluan. Real berarti. Iya. Lu belum tahu lu sebelumnya. Iya. Tapi dia bisa ngejelasin apa yang lu alamin tuh secara spesifik ya. Iya. Itu yang pengen lu ya. Iya. Iya sih. Makanya kayak kata gua ini harus kemana nih, ada referensi gak sih gitu? Tulis di komentar ya, bawah. Kalau teman-teman mungkin ya ada yang bisa buat bantu Sylvie, ya lo bisa komen di kolom komentar. Iya. Ya kesian juga sih gua ngeliat Sylvie, masih muda loh, masih cantik banget malah. Digangguin sama yang begitu-begitu kan serem. Ada juga Bang Deo kemarin sih, Bang Deo sih udah siap sih, mungkin karena dia juga banyak kesibukan ya, terus jarak tempat lo kesini tuh lumayan jauh sih. Iya, terus apa ya? Ada halangan mulu sih kata gua. Iya, nggak pernah. Nggak ngerti, gue nggak pernah ngeklop aja gitu. Iya, nggak pernah tek gitu, aneh gitu. Padahal kalau misalkan kita ketemu Bang Dewa nih, kalau untuk secara nggak sengaja dia udah langsung badan tuh kayak, aduh Sil, gue nggak bisa ngeliat lu. Sil, gue nggak bisa. Iya. Waktu di video kita yang kedua tuh. Nah, yang kedua. Gue kan tadinya kan pengen bertiga ngebahas ini tuh kan, bertiga sama Bang Deo kan, supaya dia tuh bisa ngejelasin lah, ngejelasin apa yang lu alamin gitu kan. Dan kebetulan kemarin tuh nggak bisa, lu pas pulang kampung banget kan. Jadi gue ngobrol berdua sama Dewa, nah, gue dapet sih poinnya, tapi itu apa ya, nggak bisa ngasih gue benar-benar klimaksnya itu di mana gitu. Maksud gue ya secara apa sih, penjelasan itu biar bisa lebih enak buat terima gitu. Maksudnya namanya hal-hal kayak gini emang nggak bisa diukur pakai logika ya, Pi ya. Iya. Tapi ya orang yang mempunyai kelebihan lah, kalau menurut gue ya, kelebihan kayak gitu, kalau setiap ketemu gue tanya bisa ngilangin nggak, pasti mereka agak berat, harus beberapa tahap, selalu kayak gitu. Dan itu pun si Dewa ngomong begitu, karena ini tuh lumayan kuat dia, negatif katanya ke diri gue. Dan bukan Bang Dewa doang, kayak kemarin yang mertuanya Bang Andre juga sama. Ya udah, bisa nggak ngilangin? Ini harus beberapa tahap, nggak bisa langsung karena ini kuat banget. Iya. Jadi justru sebenarnya kalau lu mau ngegali sih menurut gua ya. Iya. Kalau lu mau ngegali tuh, lu tuh bisa semacam apa ya? Kalau jadi dukun atau paranormal terlalu ekstrim mungkin ya, Pi ya. Cuman yang gua tahu, yang pernah gua denger ya. Iya. Yang sebelumnya yang jadi paranormal tuh mereka tuh punya indera keenam sih. Pertamanya bisa ngeliat begitu juga. Iya. Sensitivitasnya kuat. Sensitivitasnya kuat.
ini dalam pandangan metafisik ya, Iya. itu dalam pandangan supranatural kan. Mm. Kalau dalam pandangan agama kan nggak begitu, berlawanan justru. Justru kalau begitu tuh lu bisa ngelihat makhluk lain tuh Iya. bahwa di diri lu tuh ada Something yang, something justru. iya. Jadi, Misalkan nih, gua tuh punya feeling yang kuat, feeling yang kuat banget gitu kan. Kayak misalkan gue bisa ngebaca orang yang nggak ngebaca sih mungkin ya, kayak gue bertemu orang dengan yang kayak ada yang ngebisikin aja, ini nggak oke Pi, dia jahat. bisa. Bisa. Gila loh. Bisa. Dan misalkan nih gue lagi ngomongin apa, misalkan di tempat kerjaan gue tentang kayak horor-horor kayak gitu kan, langsung kayak ada yang ngebisikin kayak, ini nggak harus lu ceritain. Sumpah. Dan terus lu mau kita sharing begini ada bisikan itu. Anget doang, pundak gue, ini leher gue juga sama, jadi kayak gitu. Tapi kayak sering gue kayak, ini nggak harus lu ceritain. Suara cowok. Dan ya gue yakin sih kayaknya cowok deh yang dari gue nggak tahu sih, cuma Ya intinya ya mereka bisa berubah jadi apa aja sih. Iya, Menurut gua. iya. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. iya makanya itu kayak gue sampai Oh, bilang sampai- siapa ini, gitu kan Itu kayak maksud gua yang harus lu cari tahu tuh. Di situ mungkin lebih tepatnya sih konsultasi dulu kali ya. Lu ya udah konsultasi makanya siapa. konsultasi ke orang dulu, lu nanya-nanya. Iya. Ini kira-kira ya kalaupun nggak bisa dibuang, bisa nggak buat ngebantu gua? Gitu. Iya, maksudnya kayak yang tadinya negatif bisa positif Nah. buat gua gitu kan. Istilahnya kan gua dengan gua diganggu terus menerus dengan intensitas yang sangat kuat, dengan bukan hanya suara tapi fisik, tapi kayak sehancur itu muka makhluk gitu kayak gitu kan, siapa yang mau sih? Dengan Jadi sosok- ngeganggu mental gue banget, kayak jadi ya udah gitu jadi dengan sosok yang apa ya, yang menyeramkan seperti itu sih, Iya. jujur aja sih ngeganggu banget sih. iya. Misalkan dulu tuh gue pernah tuh gue abis dari mana gitu kan ya, gue keluar tol tuh, pas dari keluar tol banget gitu kan, kita sengantuk-ngantuknya itu jam 2 pagi, jam 2 subuh gitu kan. Gue ngantuk banget gitu kan, udah tidur dulu nih katanya di pas keluar tol. Pas kita tidur, dia tidur, gue tidur, pas sadar bapak-bapak ngeliatin dari jendela cuma gini doang, Jendela mobil. jendela mobil. Jadi gue langsung bangun, bangun, ada yang ngeliatin, langsung gas, gak ada siapa-siapa. Ternyata itu atasnya makam. Di atas. Di atasnya makam, mungkin itu juga kali ya, gue nggak Hmm. tahu. Dia ngeliatin aja, mungkin dia ngingetin kali ya, mungkin karena gue tuh feeling gue tuh nggak tahu sih, suka kuat aja. Mungkin dia ngingetin kayak, udah sih, udah malam di tempat apa di tol gitu kan, ya kayak Oh, bukan di rest area, bukan? bukan, pas Oh, keluar berarti- tol, Oh, pinggir, iya. iya, Di pintu tol keluar. iya. Kata gue, nggak bisa nih gue. Sesensitif itu loh. Iya, Iya. Jadi maksudnya apa sih? Ada potensi lo di situ kan? mungkin. Atau mungkin lo jadi pengganti Mbak Yu mungkin? Jangan nanti nanti Ya kan? oh ya nggak Tapi boleh. jangan jadi Mbak Yu deh. Jangan deh, Mbak Silvi aja. Mbak Silvi. Iya. Soalnya Mbak Yu lagi diinin banget sama Om Ded. Sorry Om Ded. Ya berarti kalau ke gue konsultasi apa? Gue ngeramal apa kali? Iya, maksud gua lu tuh bisa ada potensi ke situ. Maksudnya bukan ngeramal ya, maksudnya lebih bisa membaca karakter orang. Kalau gini, selama sejauh ini apa yang gue bisa dan apa yang ada di diri gue itu hanya buat gue sih ngebantu. Kayak orang, gue misalnya ngeliat orang, aduh lingkungan ini kayaknya bikin gue gimana sih, enggak. Itu enggak, gue nggak oke. Kalau misalkan gue ketemu orang, ini cuma manfaatin gue doang, gue tahu. Oh ini niat jahat sama gue tahu. Hati gue nggak serak. Kayak, iya. Perlawanan gitu. Iya, makanya. Biarpun mereka tuh secara apa namanya, kalau ngobrol tuh Iya. asik, tapi hati lu nggak. Iya gitu kayak gue ketawa sih, ketawa cuma kayak udah sekali ketemu ya udah enggak. Oke. Karena menurut gue kayak ini nggak baik buat gue gitu. Lu bisa ngerasain sampai situ ya? Bisa, feeling gue kuat banget, Oke. parah.
Dari situ kan udah tuh ada tuh sedikit. Lu butuh explore lagi sih, Vi, kalau menurut gua. Gue tuh harus nemuin orang yang tepat, nggak Iya. bisa. Karena gini deh, Nggak bisa jalan sendiri. nggak bisa. Misalkan kayak sensitif gue, terus dengan intensnya gue, dengan intens gue ngalamin hal-hal kayak gitu, gue harus ketemu orang yang tepat. Kalau misalkan menurut gue, enggak, ini nggak oke sih menurut gue, kayak nggak masuk di logika gue dan ada di diri gue tuh kayak nggak masuk. Makanya gue kalau ketemu orang yang klop, yang bisa kayak gue sharing ke dia ngasih solusi ke gue. Gitu, gue pengennya kayak gitu kan. Gue harus ngapain? Ya kalau ibadah ya iya gitu kan ya, gitu kan harus diperkuat kewajiban gitu kan. Iya. Terus kayak apa yang harus gue lakuin bukan di diri gue tapi sekeluarga. Apa yang dimau dia, apa yang dimau si makhluk ini dari diri gue, penasarannya apa, gue nggak tahu. Kalau kata mertuanya Bang Andre kemarin dia suka sama gue katanya, si ini tuh ngincernya gue. Tapi kan yang mau di diri gue tuh apa? Ya, secara kan beda alam juga. Beda alam gitu. Jangan sampai mengganggu. Ya, yang jelas percintaan. Intinya sih dia tuh, ya kalau ya syukur-syukur sih. Apa sih bawa aura yang positif ya. Jadi ini kita sekarang ngebahasnya nge-review yang apa yang gue lakuin harusnya nih gitu kan. Apa gitu kan. Kalau horor-horor kayaknya gue udah berat. Sumpah, gue udah apa yang harus gue omongin tuh sebenarnya banyak, cuma kayak nggak tahu, ketahan aja, nggak bisa gue ngomong. Gitu? Iya. Panas langsung gue ini. Serius gue. Panas gue. Sebelah kiri gue ini, demi gue ini. Jadi kayak, oke lah. Sebelah kiri itu tengah-tengah kita dong ya? Iya, jadi aduh, iya. Emang nggak bisa nih gue. Apa ya, ada yang perlu diceritain. Ada yang nggak mungkin. Ada yang nggak perlu diceritain. Iya. Jadi, apa ya, oke lah. Jadi ketahan ya? Ketahan, serius, asli gue. Nggak bohong. Ketahan. Sebelumnya banyak sebenarnya yang pengen gue ceritain. Banyak banget. Cuma kayak gue jadi puyeng, panas, pundak gue juga nggak enak. Jadi kayak kendala begini lagi. Iya. Kemarin gue sama Bang Deo begini juga loh. Begini sama. Asli gue kemarin tuh sama Bang Deo, gue sebenarnya pengen bikin durasi yang agak panjang. Cuma dia nggak bisa ya, kayak nggak kuat badannya. Cuman setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata situasi itu udah nggak kondusif lah. Udah nggak kondusif menurut Bang Deo ya. Kalau gue sih emang nggak bisa ngelihat ya. Iya. Cuman Bang Deo ngerasain si makhluk yang diomongin itu persis di sini berdiri, ngeliatin gue berdua. Oh alah, yang kemana? Dan lebih tepatnya ngeliatin gue. Oh. Mungkin karena gue mancing-mancing kali ya. Apa? Ya gue sih. Bisa jadi sih. Ya sekali lagi, gue nggak ada maksud. Iya sama gue juga. Nggak ada maksud apa ya? Nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya gue cuman pengen berbagi. Iya. Pengalaman siapapun. Iya. Ya, termasuk lu dan atau teman gue yang kemarin kan. Supaya bisa didengar sama teman-teman. Iya. Bisa diambil sisi positifnya, syukur-syukur. Ya kalau negatif ya jangan diambil gitu kan. Jadi sih pengen begitu. Iya, sumpah gue ngerasa gak enak. Ini gue sharing aja, mesti nggak maksud buat gue mengundang mereka di sini gitu kan. Tapi ya itu. Ketahan aja, gue mau ngomong aja ketahan-tahan. Yang biasanya gue semangat banget kalau ceritain kayak gini, karena gue tau sendiri lah gue semangat banget gue kalau untuk ngomongin hal kayak gini. Sebenarnya banyak banget sih cerita yang ke diri gue di saat gue lagi tidur, tiba-tiba sorry ya, baju gue ada yang ngangkatin, selimut gue ada yang narik, kaki gue ada yang itu udah banyak banget sih sebenarnya. Cuma kayak mungkin iya gue lagi nggak oke gitu kayaknya. Situasi udah mulai nggak kondusif, teman-teman. Ya, gue juga parah, gue keringetan parah ini. Nggak bisa maksa Silvi buat cerita lebih jauh. Soalnya Bang Dewa nggak ada, Bang Andri nggak ada. Gue nggak bisa netralisir keadaan. Dan editor gue juga cuma bisa nonton doang di situ. Oke lah, mungkin cukup ya. Cukup.
Cukup kayak cukup Takutnya deh. lu udah keringetan banget ini. Parah, gue udah nggak bisa ini, kayak panas bang, panas, telinga gue anget, bayangin, berat, tangan gue aja udah nggak enak, pusing kepala gue, kayak gue biasanya nggak gini. Oke, cukup. Buat teman-teman yang Ya. masih penasaran, Hah? mungkin lain kali kita bisa undang si Tami ya. Tami, adek gue. Tami adeknya Silvi, ataupun Silvinya lagi, karena Iya. masih banyak yang perlu dieksplor lah dari Silvi ini. Mungkin buat saat ini cukup sampai di sini. Ya. Kita berdua undur diri. Gua Om Dudes. Sylvian Dianti. Oke. Semoga malam ini mencekam.